Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pembahasan ini kita akan memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan yang beliau ajarkan masih dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga utama dalam sistem pendidikan. Pilar menjadi pedoman agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kemampuan sosial yang baik. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam membimbing perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah yang hanya berfokus pada pencapaian akademik semata. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan hingga saat ini, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu yang pertama, ingarso sutuladok. Artinya, di depan memberi teladan, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, ucapan, maupun menggunakan teknologi. Perilaku guru yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan santun akan menjadi panutan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendampingi peserta didik dalam proses belajar, memberikan dorongan ketika menghadapi kesulitan, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk terus belajar. Dengan demikian, peserta didik merasa dihargai, terlibat, dan termotivasi untuk mencapai perkembangan yang optimal. Yang terakhir adalah tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan agar peserta didik mandiri dan percaya diri dalam belajar. Setelah peserta didik memahami arahan dan mampu melakukan tugasnya, guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Guru tetap memberikan bimbingan dan motivasi dari belakang, sehingga peserta didik merasa didukung, berani mengambil inisiatif, serta mampu bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi manusia. Melalui pendidikan, peserta didik dibimbing untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital, pendidikan mengalami banyak perubahan seperti pembelajaran daring, penggunaan media sosial, dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena guru masih memiliki peran penting sebagai pembimbing dan teladan. Misalnya, guru dapat memberikan contoh penggunaan internet yang positif dan mengajarkan literasi digital agar peserta didik mampu memilah informasi yang benar. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, antara lain kurangnya pengawasan saat pembelajaran daring, rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, serta menurunnya interaksi sosial dan karakter peserta didik. Contohnya, banyak siswa lebih fokus bermain media sosial dibanding belajar. Selain itu, penyebaran hoaks dan cyberbullying juga menjadi masalah dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam kondisi ini, prinsip tuturi handayani sangat penting karena guru dan orang tua perlu memberikan pendampingan serta dorongan agar peserta didik tetap bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Di era digital, guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, membangun semangat belajar yang kreatif, serta
Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ingma Dia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani masih sangat relevan untuk diterapkan di era digital. Ketiga prinsip tersebut menegaskan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan pemberi motivasi bagi peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan perlu mampu menyeimbangkan penguasaan ilmu pengetahuan dengan pembentukan karakter. Dengan penerapan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, peserta didik diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berpikir kritis, serta mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.